Pernahkah kamu melihat seseorang berjalan sendirian, tanpa terlihat? Kesepian, bukan karena tak punya teman, tapi karena ia benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri. Di dunia yang sering mengajarkan bahwa kebahagiaan harus selalu ditemani, memilih untuk sendiri kadang disalahpahami. Padahal, ada ketenangan yang hanya bisa ditemukan saat kita berhenti bergantung pada keramaian dan mulai berdamai dengan pikiran sendiri. Selamat datang di ruang ini, tempat kita belajar memahami, bukan menghakimi. Dalam sudut pandang stoikisme, kesendirian bukanlah kekurangan melainkan kekuatan, sebab mereka yang mampu berdiri sendiri, sejatinya telah menemukan kendali atas dirinya. Mereka tidak lari dari dunia, tetapi memilih kapan harus terlibat dan kapan harus kembali ke dalam. Hari ini, kita akan menyelami 7 fakta psikologi di balik orang-orang yang nyaman pergi sendirian. Bukan untuk menjauh dari orang lain, tetapi untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Mari kita mulai dengan tenang. Poin pertama, kenyamanan yang lahir dari penerimaan diri, kenyamanan untuk berjalan sendirian. Seringkali bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia bukan hasil dari keterpaksaan. Bukan pula pelarian dari luka semata. Ia lahir dari sebuah proses yang sunyi, proses panjang bernama penerimaan diri. Ada masa di mana seseorang merasa perlu selalu ditemani, selalu diakui, selalu dilihat. Seolah-olah nilai dirinya bergantung pada seberapa banyak orang yang hadir di sekelilingnya. Namun, seiring waktu, sebagian dari mereka mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa kebersamaan yang dipaksakan tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan. Dan di titik itulah, perjalanan ke dalam diri dimulai. Penerimaan diri bukan berarti merasa sempurna. Justru sebaliknya, ia adalah keberanian untuk melihat diri apa adanya dengan segala kekurangan, kegagalan, dan sisi-sisi yang mungkin selama ini disembunyikan. Ini adalah momen ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri dan mulai berkata, "Aku cukup." Bahkan dalam ketidaksempurnaanku, dalam sudut pandang stoikisme, ini adalah bentuk kebebasan yang paling mendasar. Ketika seseorang tidak lagi menggantungkan nilai dirinya pada penilaian eksternal, ia menjadi tidak mudah goyah. Ia tidak lagi haus akan validasi, karena ia telah menemukan sumber ketenangan dari dalam dirinya sendiri. Orang yang telah mencapai titik ini tidak merasa terancam oleh kesendirian. Justru, mereka menemukan ketenangan di sana. Kesendirian bukan lagi ruang yang menakutkan, melainkan tempat untuk kembali, tempat di mana pikiran menjadi lebih jernih dan hati menjadi lebih jujur. Mereka mampu duduk sendiri tanpa merasa kosong. Mereka bisa berjalan sendiri tanpa merasa tertinggal. Bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tetapi karena hubungan mereka dengan diri sendiri telah berubah. Ada kehangatan yang tumbuh dari dalam, bukan dari sorak-sorai, bukan dari keramaian, tetapi dari penerimaan yang tulus terhadap siapa diri mereka sebenarnya. Dan dari sinilah kenyamanan itu lahir. Sebuah kenyamanan yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Sebuah ketenangan yang tidak mudah direnggut oleh keadaan. Mereka tidak lagi mencari pelengkap di luar, karena mereka telah merasa utuh di dalam. Namun, penting untuk dipahami, ini bukan akhir dari perjalanan. Penerimaan diri bukan sesuatu yang selesai dalam satu waktu. Ia adalah praktik yang terus dijalani setiap hari. Setiap kali keraguan datang, setiap kali dunia mencoba menggoyahkan, tetapi justru disitulah letak kekuatannya. Karena orang yang mampu menerima dirinya, tidak hanya menjadi lebih nyaman saat sendiri, mereka juga menjadi lebih tulus saat bersama orang lain. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebutuhan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dan mungkin, inilah makna terdalam dari berjalan sendirian, bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang akhirnya menemukan rumah di dalam diri sendiri. Poin kedua, bukan antisosial, tapi selektif dalam energi. Seringkali, ketika seseorang terlihat lebih sering sendiri, label antisosial begitu mudah dilekatkan. Seolah-olah memilih jarak adalah bentuk penolakan terhadap dunia. Tidak semua jarak lahir dari ketidaksukaan sebagian, justru berasal dari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Ada perbedaan yang halus, namun sangat penting, antara menghindari orang lain dan memilih dengan sadar di mana energi kita layak diberikan. Orang yang nyaman pergi sendirian biasanya telah melewati fase kelelahan sosial yang tidak selalu terlihat. Terlalu banyak percakapan yang kosong, terlalu sering hadir tanpa benar-benar merasa terhubung. Hingga akhirnya muncul kesadaran bahwa tidak semua kebersamaan membawa ketenangan. Dan dari sanalah, selektivitas itu mulai tumbuh. Mereka mulai memahami bahwa energi adalah sesuatu yang terbatas, bahwa tidak setiap undangan harus diterima, tidak setiap percakapan harus dilanjutkan, dan tidak setiap hubungan harus dipertahankan. Ini bukan tentang kesombongan,
melainkan tentang kejelasan. Dalam sudut pandang Stoikisme, ini adalah bentuk kebijaksanaan kemampuan untuk membedakan mana yang memberi nilai dan mana yang justru menguras tanpa makna. Mereka tidak lagi bereaksi secara impulsif terhadap tuntutan sosial, melainkan merespons dengan kesadaran penuh. Mereka memilih hadir hanya di tempat yang benar-benar berarti. Mereka memilih berbicara hanya ketika kata memiliki nilai, dan mereka memilih diam ketika itu lebih menjaga ketenangan batin. Bagi mereka, kesendirian bukan kekosongan yang harus dihindari, tetapi ruang yang harus dijaga. Karena di dalam ruang itulah mereka memulihkan energi, merapikan pikiran, dan kembali menjadi utuh. Hal ini sering disalahpahami. Dunia yang bising cenderung menganggap kesibukan sosial sebagai tanda kehidupan yang penuh. Namun mereka yang selektif justru melihatnya sebaliknya, bahwa terlalu banyak keterlibatan tanpa makna hanya akan menjauhkan seseorang dari dirinya sendiri. Maka, mereka belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Mereka belajar menjaga jarak tanpa perlu menjelaskan segalanya. Dan mereka belajar bahwa tidak semua orang harus mengerti pilihan mereka. Ini bukan bentuk penarikan diri, melainkan bentuk perlindungan diri. Karena pada akhirnya, mereka menyadari satu hal yang sederhana, namun kuat, bahwa kualitas hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi oleh seberapa selaras kita dengan diri sendiri. Dan dalam keselarasan itulah mereka menemukan kedamaian. Mereka tetap mampu menjalin hubungan, bahkan seringkali lebih dalam dan bermakna. Namun hubungan itu tidak lagi dibangun dari kebutuhan akan pengakuan, melainkan dari pilihan yang sadar, dari keinginan untuk berbagi, bukan untuk mengisi kekosongan. Inilah mengapa mereka terlihat tenang, meski sendiri. Bukan karena mereka menolak dunia, tetapi karena mereka telah belajar untuk tidak kehilangan diri di dalamnya. Dan mungkin, di balik sikap yang tampak sederhana itu, tersembunyi sebuah kekuatan yang jarang disadari, kemampuan untuk menjaga energi, menjaga batas, dan tetap utuh di tengah dunia yang terus menuntut perhatian. Poin ketiga, kesendirian sebagai ruang pemulihan mental. Ada satu fase dalam hidup yang jarang dibicarakan, secara jujur fase ketika seseorang merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara batin. Lelah karena terlalu banyak berpikir, terlalu sering menahan emosi, dan terlalu lama berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan dunia. Di titik itulah, kesendirian mulai berubah makna. Bukan lagi sesuatu yang dihindari, melainkan sesuatu yang dicari. Kesendirian menjadi ruang, sebuah ruang yang tenang, jauh dari kebisingan, jauh dari tuntutan, jauh dari ekspektasi yang terus berdatangan. Ruang di mana seseorang tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menjelaskan, dan tidak perlu menjadi apapun selain dirinya sendiri. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti menjauh. Namun bagi mereka yang memahami, ini adalah bentuk pemulihan. Orang yang nyaman pergi sendirian, seringkali memiliki kesadaran yang lebih dalam tentang kondisi mentalnya. Mereka tahu kapan dirinya mulai lelah, kapan pikirannya mulai penuh, dan kapan hatinya membutuhkan jeda. Dan alih-alih memaksakan diri untuk tetap berada dalam keramaian, mereka memilih mundur sejenak untuk kembali utuh. Dalam sudut pandang Stoikisme, ini adalah tindakan yang bijak, karena tidak semua hal perlu dihadapi dengan terus-menerus berada di luar. Ada saatnya seseorang harus kembali ke dalam dirinya, mengamati, memahami, dan merapikan apa yang sempat berantakan. Kesendirian memberi mereka kesempatan untuk mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Suara hati yang jujur, pikiran yang lebih jernih, dan perasaan yang akhirnya diakui, bukan ditekan. Di dalam ruang sunyi itu, mereka tidak melarikan diri dari masalah. Justru, mereka berani duduk bersama masalah itu, menghadapinya tanpa distraksi, tanpa pengalih perhatian. Ini bukan proses yang mudah, tetapi justru disitulah kekuatannya terbentuk. Mereka belajar menerima emosi tanpa harus bereaksi berlebihan. Mereka belajar memahami diri tanpa harus menghakimi. Dan mereka belajar bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan kehadiran orang lain. Ada luka yang hanya bisa pulih ketika seseorang memberi waktu untuk dirinya sendiri. Kesendirian juga menjadi tempat untuk mengisi ulang energi yang terkuras. Setiap interaksi, setiap percakapan, setiap tuntutan sosial, semuanya mengambil sebagian kecil dari perhatian dan emosi kita. Tanpa disadari, kita bisa kehilangan keseimbangan jika terus memberi tanpa pernah berhenti. Namun di dalam kesendirian, mereka mengambil kembali apa yang sempat hilang. Mereka menenangkan pikiran, memperlambat langkah, dan memberi ruang bagi diri untuk bernapas lebih lega. Mereka kembali, bukan sebagai seseorang yang rapuh,
tetapi sebagai pribadi yang lebih sadar, lebih siap menghadapi dunia. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena mereka telah memulihkan dirinya. Inilah mengapa bagi mereka, kesendirian bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bentuk perawatan diri yang paling jujur. Sebuah keputusan untuk tidak mengabaikan apa yang dirasakan, dan tidak memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati bukan tentang seberapa lama kita bertahan di tengah keramaian, tetapi tentang seberapa bijak kita memberi diri waktu untuk pulih. Dan di dalam kesunyian itulah, mereka menemukan kembali keseimbangan yang selama ini hampir hilang. Poin keempat, kontrol diri yang lebih kuat. Prinsip stoikisme di dalam kehidupan yang terus bergerak tanpa henti. Ada satu kemampuan yang seringkali luput dari perhatian, kemampuan untuk mengendalikan diri, bukan mengendalikan dunia, bukan mengatur orang lain, tetapi menguasai apa yang terjadi di dalam diri sendiri. Dan justru disitulah letak kekuatan. Yang sesungguhnya, orang yang nyaman pergi sendirian, biasanya tidak serta-merta sampai pada titik itu tanpa proses. Mereka telah melewati berbagai situasi yang menguji emosi, harapan yang tidak terpenuhi, serta realitas yang tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Dari semua itu, perlahan mereka belajar satu hal penting, bahwa tidak semua hal berada dalam kendali mereka. Namun, ada satu hal yang selalu bisa mereka jaga. Respon mereka sendiri. Dalam prinsip stoikisme, inilah inti dari ketenangan batin. Memahami dengan jernih perbedaan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Pikiran, sikap, dan tindakan itulah wilayah yang menjadi tanggung jawab pribadi. Sementara opini orang lain, hasil akhir, dan keadaan eksternal adalah sesuatu yang harus diterima dengan lapang. Kesadaran ini mengubah cara seseorang menjalani hidup. Mereka tidak lagi bereaksi secara berlebihan terhadap hal-hal kecil, tidak mudah terpancing emosi hanya karena penilaian orang lain, dan tidak kehilangan arah hanya karena situasi di luar kendali. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memilih untuk tidak menyerahkan kendali diri pada hal-hal yang tidak pasti. Inilah yang membuat mereka tampak tenang, bahkan saat sendiri. Kesendirian bagi mereka bukanlah ruang kosong yang membingungkan, melainkan tempat untuk menjaga kestabilan. Di dalamnya, mereka tidak terganggu oleh ekspektasi luar, tidak terdorong untuk menyesuaikan diri secara berlebihan, dan tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu diterima. Mereka menjadi pusat bagi dirinya sendiri. Ada keteguhan yang tumbuh dari dalam keteguhan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun kritik. Karena mereka tidak lagi membangun nilai diri dari luar, melainkan dari bagaimana mereka mampu mengelola pikiran dan emosinya sendiri. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, mereka tidak larut dalam keluhan. Mereka berhenti sejenak, mengamati, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang masih bisa aku kendalikan di sini? Dan dari pertanyaan sederhana itu, muncul kekuatan untuk tetap berdiri. Mereka mungkin tidak bisa mengubah keadaan, tetapi mereka bisa memilih untuk tetap tenang. Mereka mungkin tidak bisa menghindari masalah, tetapi mereka bisa menghadapinya tanpa kehilangan arah. Dan mereka mungkin tidak bisa mengontrol dunia, tetapi mereka tidak membiarkan dunia mengontrol dirinya. Inilah bentuk kebebasan yang jarang disadari, karena banyak orang mengejar kendali di luar dirinya, mencoba mengatur segala sesuatu agar sesuai keinginan. Namun mereka yang memahami prinsip ini justru mengambil jalan yang berbeda. Mereka melepaskan apa yang tidak bisa digenggam dan memperkuat apa yang ada di dalam diri. Kesendirian menjadi bagian penting dalam proses ini, sebab hanya dalam keheningan, seseorang bisa benar-benar melihat dirinya dengan jujur, tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Di sanalah latihan itu. Terjadi latihan untuk tetap tenang di tengah pikiran yang berisik, latihan untuk tidak bereaksi secara impulsif, dan latihan untuk menerima tanpa kehilangan kendali. Dan perlahan, kontrol diri itu tidak lagi terasa sebagai usaha, tetapi menjadi bagian dari siapa mereka. Mereka berjalan sendiri, bukan karena tidak membutuhkan orang lain, tetapi karena mereka tidak lagi bergantung. Mereka hadir dalam hidup orang lain, bukan untuk mencari kekuatan, tetapi untuk berbagi ketenangan yang telah mereka bangun sendiri. Karena pada akhirnya, hidup tidak pernah benar-benar bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun, diri kita selalu bisa. Dan bagi mereka yang memahami hal itu, kesendirian bukanlah kelemahan, melainkan bukti bahwa mereka telah menemukan kendali yang selama ini dicari banyak orang, namun jarang benar-benar dimiliki. Poin kelima, kemampuan menikmati hal sederhana tanpa distraksi di tengah dunia yang terus bergerak cepat. Ada satu kemampuan yang semakin langka, kemampuan untuk berhenti sejenak.
dan benar-benar merasakan apa yang ada di hadapan kita. Banyak orang menjalani hari dengan tergesa, makan tanpa benar-benar menikmati rasa, berjalan tanpa menyadari langkah, bahkan berbicara tanpa benar-benar hadir dalam percakapan. Segalanya terasa penuh, namun anehnya juga terasa kosong. Dan disinilah perbedaan itu mulai terlihat. Orang yang nyaman pergi sendirian seringkali memiliki kepekaan yang lebih halus terhadap hal-hal sederhana. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka tidak terus-menerus teralihkan oleh kebisingan luar. Mereka memberi diri mereka ruang untuk hadir sepenuhnya. Kesendirian membuka pintu bagi pengalaman yang lebih utuh. Saat mereka duduk dengan secangkir kopi, itu bukan sekadar rutinitas. Itu menjadi momen di mana aroma, rasa, dan kehangatan benar-benar dirasakan. Saat mereka berjalan sendiri, itu bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Itu menjadi perjalanan kecil di mana setiap langkah, setiap angin yang menyentuh, terasa lebih hidup. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sepele, namun justru disitulah letak kedalamannya. Dalam sudut pandang stoikisme, kebahagiaan tidak terletak pada hal-hal besar yang jarang terjadi, tetapi pada kemampuan untuk menghargai apa yang sudah ada. Mereka yang mampu menikmati hal sederhana, tidak bergantung pada kondisi eksternal untuk merasa cukup. Mereka tidak menunggu momen sempurna, karena mereka mampu menemukan makna bahkan dalam hal yang biasa. Dan kesendirian membantu mereka menjaga fokus itu, tanpa distraksi dari percakapan yang tidak perlu, tanpa tekanan untuk selalu terlihat sibuk. Mereka bisa benar-benar hadir dalam setiap momen. Pikiran tidak terbagi, perhatian tidak terpecah, semuanya menjadi lebih jernih. Mereka tidak merasa perlu terus-menerus mengisi keheningan, karena mereka tidak melihat keheningan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang yang memberi kedalaman. Di dalam ruang itu, hal-hal kecil menjadi terasa lebih bermakna. Sinar matahari di pagi hari, suara langkah di jalan yang sepi, atau bahkan hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Semua itu tidak lagi terasa biasa. Ada ketenangan yang tumbuh dari kemampuan ini. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada hiburan, tidak membutuhkan validasi, dan tidak mudah hilang hanya karena keadaan berubah. Orang-orang seperti ini tidak mengejar kesenangan secara berlebihan. Mereka tidak merasa perlu terus-menerus mencari sesuatu yang baru untuk merasa hidup, karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam apa yang sudah ada. Dan dari situlah muncul rasa cukup. Rasa cukup yang tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada kualitas pengalaman. Rasa cukup yang tidak lahir dari luar, tetapi dari cara mereka memandang hidup. Kesendirian menjadi fondasi bagi kemampuan ini, karena hanya ketika seseorang berani berada sendiri, ia bisa benar-benar mengenal bagaimana rasanya hadir tanpa gangguan, tanpa perbandingan, tanpa dorongan untuk menjadi lebih dari yang sedang dijalani. Dan hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang bisa dinikmati. Mereka berjalan lebih pelan, namun lebih sadar. Mereka memiliki lebih sedikit, namun merasa lebih cukup. Dan mereka tidak kehilangan arah, karena mereka benar-benar tahu di mana mereka berada di sini, saat ini. Pada akhirnya, kemampuan menikmati hal sederhana bukanlah tentang gaya hidup, tetapi tentang cara pandang. Sebuah cara untuk melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar yang gemerlap, tetapi seringkali tersembunyi dalam momen kecil yang tenang. Dan bagi mereka yang mampu merasakannya, kesendirian bukanlah kesepian, melainkan pintu menuju kedalaman hidup yang jarang disadari oleh banyak orang. Poin ke-6, kedewasaan emosional dalam menghadapi kesepian. Kesepian adalah salah satu perasaan yang paling sering dihindari, namun juga paling sering datang tanpa diundang. Ia hadir dalam diam, menyusup di sela-sela kesibukan, dan terkadang terasa lebih berat justru ketika kita berada di tengah keramaian. Banyak orang berusaha melarikan diri darinya, mengisi waktu dengan distraksi, mencari kehadiran orang lain, atau menenggelamkan diri dalam aktivitas yang tak pernah benar-benar memberi ruang untuk merasa. Karena bagi sebagian besar, kesepian dianggap sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan. Namun, bagi mereka yang nyaman pergi sendirian, kesepian tidak selalu dilihat sebagai musuh. Ada sebuah pergeseran cara pandang yang perlahan terbentuk, bahwa kesepian bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan sesuatu yang perlu dipahami. Ini bukan proses yang instan, melainkan hasil dari kedewasaan emosional yang dibangun seiring waktu. Kedewasaan emosional bukan berarti tidak pernah merasa sepi. Justru sebaliknya, itu adalah kemampuan untuk merasakan sepenuhnya, tanpa kehilangan kendali. Mereka tidak menyangkal perasaan itu, tidak menutupinya dengan kepura-puraan. Mereka membiarkan kesepian hadir,
mengamatinya dengan tenang, dan mencoba memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh perasaan tersebut. Dalam sudut pandang stoikisme, ini adalah bentuk penerimaan yang mendalam, bahwa emosi, seberat apapun, bukan untuk dilawan secara membabi buta, tetapi untuk dikenali dan dipahami. Karena seringkali, yang membuat kita menderita bukanlah emosinya, tetapi cara kita menolaknya. Orang yang memiliki kedewasaan emosional tidak panik saat merasa sepi. Mereka tidak segera mencari pelarian. Mereka mampu duduk bersama perasaan itu, tanpa tergesa untuk mengusirnya. Dan disitulah sesuatu yang penting mulai terjadi. Mereka mulai menyadari bahwa kesepian bukan selalu tanda bahwa ada yang salah. Terkadang, itu adalah sinyal bahwa ada bagian dari diri yang butuh diperhatikan, didengarkan, atau dipulihkan. Alih-alih lari, mereka memilih untuk hadir. Mereka bertanya pada diri sendiri dengan jujur, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang selama ini aku abaikan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, namun membutuhkan keberanian yang tidak kecil. Karena menjawabnya berarti menghadapi diri sendiri tanpa topeng, tanpa pembenaran, tanpa distraksi. Namun justru dari proses itulah, kedewasaan itu tumbuh. Mereka belajar bahwa tidak semua kekosongan harus diisi dengan orang lain. Tidak semua perasaan harus segera dihilangkan. Ada emosi yang perlu dilewati, dirasakan, dan dipahami, sebelum akhirnya mereda dengan sendirinya. Kesendirian menjadi ruang yang aman bagi proses ini. Di dalamnya, mereka tidak merasa dihakimi, tidak perlu menjelaskan, dan tidak harus terlihat kuat. Mereka bisa jujur sepenuhnya. Dan dari kejujuran itulah, muncul ketenangan yang lebih dalam. Bukan ketenangan yang dibuat-buat, bukan pula yang bergantung pada keadaan luar, tetapi ketenangan yang lahir dari pemahaman diri, dari kemampuan untuk menerima bahwa menjadi manusia berarti merasakan termasuk, merasakan kesepian. Mereka tidak lagi takut pada perasaan itu, karena mereka tahu perasaan itu tidak akan menghancurkan mereka. Sebaliknya, itu justru membentuk mereka, membuat mereka lebih peka, lebih sabar, dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai dinamika hidup. Mereka tidak lagi mudah goyah hanya karena emosi sesaat, karena mereka telah belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap apa yang mereka rasakan. Dan pada akhirnya, kesepian tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dihindari. Ia menjadi bagian dari perjalanan sebuah fase yang memberi ruang untuk bertumbuh. Inilah mengapa mereka bisa tetap tenang, bahkan ketika sendiri. Bukan karena mereka tidak pernah merasa sepi, tetapi karena mereka telah belajar bagaimana cara menghadapinya dengan kesadaran, dengan penerimaan, dan dengan kedewasaan yang tidak semua orang miliki. Dan mungkin, disitulah letak kekuatan yang sebenarnya bukan pada seberapa sering kita dikelilingi orang lain, tetapi pada seberapa mampu kita berdiri teguh, bahkan saat tidak ada siapapun di sisi kita. Poin ketujuh, hubungan yang lebih berkualitas, bukan kuantitas. Di dunia yang sering mengukur nilai dari jumlah-jumlah teman, jumlah koneksi, jumlah interaksi banyak orang tanpa sadar, terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak, maka semakin bermakna. Namun, bagi mereka yang nyaman pergi sendirian, cara pandang itu perlahan berubah. Mereka tidak lagi melihat hubungan sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan, melainkan sesuatu yang harus dipilih dengan sadar. Karena pengalaman telah mengajarkan bahwa tidak semua kebersamaan menghadirkan kedekatan, dan tidak semua percakapan membawa pemahaman. Ada banyak hubungan yang terasa ramai, namun ada banyak tawa, namun tidak benar-benar menghangatkan. Dan dari situlah kesadaran itu tumbuh. Orang yang terbiasa dengan kesendirian tidak merasa takut kehilangan hubungan yang dangkal, karena mereka tahu mempertahankan sesuatu yang tidak memberi makna hanya akan menguras energi tanpa arah. Mereka tidak lagi mencari banyak orang untuk mengisi waktu, tetapi mencari sedikit orang yang benar-benar bisa memahami. Dalam sudut pandang stoikisme, ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam memilih keterikatan. Tidak semua orang perlu menjadi bagian dari lingkaran terdekat kita. Tidak semua hubungan layak dipertahankan hanya karena sudah lama ada. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri dengan lebih jujur, apakah hubungan ini memberi ketenangan atau justru menambah beban? Apakah aku bisa menjadi diriku sendiri atau harus terus berpura-pura? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kompas yang membimbing mereka dalam membangun relasi. Dan dari Saito, mereka mulai menyaring, bukan dengan sikap dingin, bukan pula dengan kesombongan, tetapi dengan kesadaran akan nilai diri. Mereka memahami bahwa waktu, perhatian, dan emosi adalah hal yang berharga dan tidak seharusnya diberikan secara sembarangan. Kesendirian justru membantu mereka mengenali standar ini.
Karena ketika seseorang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, ia tidak lagi menjalin hubungan karena kebutuhan akan pengakuan. Ia menjalin hubungan karena pilihan, karena ada nilai, ada kedalaman, dan ada kejujuran di dalamnya. Hubungan yang mereka bangun mungkin tidak banyak, namun di dalamnya ada kualitas yang tidak mudah ditemukan. Ada kehadiran yang tulus, bukan sekadar formalitas. Ada percakapan yang bermakna, bukan hanya basa-basi. Dan ada kepercayaan yang tumbuh, bukan sekadar kedekatan yang dangkal. Mereka tidak membutuhkan banyak orang untuk merasa didukung. Cukup satu atau dua yang benar-benar mengerti. Dan itu sudah lebih dari cukup. Inilah mengapa hubungan mereka cenderung lebih kuat. Karena tidak dibangun di atas kebutuhan untuk tidak merasa sendiri, melainkan di atas kesadaran untuk saling menghargai. Mereka hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berbagi keutuhan. Dan ketika konflik muncul, karena setiap hubungan pasti mengalaminya, mereka tidak mudah bereaksi secara emosional. Kedewasaan yang mereka bangun dalam kesendirian membuat mereka lebih mampu memahami, lebih sabar dalam mendengar, dan lebih bijak dalam merespons. Mereka tidak terburu-buru menghakimi, tidak mudah terseret dalam drama yang tidak perlu. Karena mereka tahu, menjaga kualitas hubungan membutuhkan ketenangan, bukan ego. Pada akhirnya, mereka menyadari satu hal yang sederhana, namun mendalam, bahwa hubungan yang baik bukan tentang seberapa sering kita bersama, tetapi tentang seberapa dalam kita saling memahami. Dan pemahaman itu tidak pernah lahir dari keramaian yang dangkal. Ia lahir dari kejujuran, dari ketenangan, dan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, baik saat sendiri maupun saat bersama orang lain. Inilah mengapa mereka tetap memilih sendiri, tanpa merasa kehilangan. Karena mereka tahu, ketika saatnya berbagi tiba, mereka tidak akan hadir dengan kekosongan, tetapi dengan sesuatu yang utuh untuk diberikan. Dan mungkin, disitulah letak keindahan yang sesungguhnya, bahwa dengan berani berjalan sendiri, seseorang justru menemukan cara untuk membangun hubungan yang lebih bermakna, lebih jujur, dan jauh lebih dalam daripada sekadar jumlah. Pada akhirnya, berjalan sendirian bukanlah tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang menemukan pusat dari diri sendiri. Dari sanalah, setiap langkah menjadi lebih sadar, setiap pilihan menjadi lebih jernih, dan setiap hubungan menjadi lebih bermakna. 7 fakta ini bukan sekadar penjelasan, tetapi cerminan bahwa di balik kesendirian, ada kekuatan yang dayem-dayem, membentuk ketenangan yang tak tergoyahkan. Sebuah perjalanan sunyi yang tidak semua orang berani tempuh, namun selalu layak untuk dijalani. Jika kamu merasa ada bagian dari dirimu yang terhubung dengan ruang ini, maka mungkin kamu sedang berada di jalur yang tepat. Di channel ini, kita tidak hanya mencari motivasi, tetapi membangun pemahaman. Bukan sekadar bertahan, tetapi belajar menguasai diri dengan tenang, dengan sadar, dan dengan kebijaksanaan. Karena terkadang, untuk benar-benar menemukan arah, kita perlu berani berjalan sendiri.